Kita lanjutkan ke pembahasan dari video sebelumnya, yaitu bab 5 ya, bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Video sebelumnya kita membahas tentang tabung, sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang kerucut. Nah, kerucut juga mungkin udah dipelajari di sekolah dasar ya. Nah, sekarang kita membahas ulang atau memperdalam lagi tentang kerucut. Nah, kerucut itu bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibuat dari tabung dengan mengubah tutup menjadi titik ya, tutup tabung menjadi titik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu misalkan tumpeng ya, itu berbentuk kerucut, pokoknya yang berbentuk segitiga. Seperti ini ada alasnya. Nah, unsur-unsur kerucut itu yang pertama, satu, memiliki satu titik puncak, yang mana titik puncaknya yang ini ya. Nah, ini dinamakan titik puncak. Terus memiliki titik pusat. Titik pusatnya yang ini. Terus memiliki rusuk berbentuk lingkaran yang ini ya, rusuknya ya. Nah, ini dia berbentuk lingkaran. Terus yang keempat memiliki garis pelukis. Nah, ini garis pelukis atau disimbolkan dengan S. Nah, untuk tinggi si kerucut itu, tingginya ini ya. Nah, dari sini ke sini itu tinggi kerucut. Tinggi atau simbolnya T. Nah, dari titik pusat ke samping itu jari-jari. Ya, atau simbolnya R. Atau dari sini ke sini boleh, itu juga dinamakan jari. Jari ini juga dinamakan panjang atau garis pelukis ya, S. Nah, untuk luas permukaan kerucutnya itu rumusnya itu V dikali R dikali R ditambah SR gitu, jari-jari ya, ditambah S-nya itu adalah panjang garis pelukis ya. R-nya itu jari-jari, S-nya panjang garis pelukis. V-nya masih tetap sama. Itu kalau misalkan disuruh diganti itu bisa menjadi 3,14 atau 22/7. Nah, di sini ada sebuah contoh. Jika suatu kerucut jari-jarinya 8 cm, panjang garis pelukisnya 10 cm, maka luas kerucutnya di sini diketahui dulu ya, R. Berarti jari-jari ya, jari-jari itu R 8 cm. Garis pelukisnya itu berarti S ya. Sama dengan 10 cm. Tentukan luasnya. Luasnya itu tadi L sama dengan V R ditambah S. Sama dengan V-nya di sini kan nggak disuruh dirubah harus 22/7 atau 3,14. Berarti V-nya tetap V ya. Kali R. R-nya itu 8. Terus R diganti dengan 8 ditambah S-nya 10. Sama dengan V dikali 8 V dikali 8 ditambah 10, 18. Sama dengan 18 dikali 8 V, berarti 144 V cm persegi. Nah, berarti ini untuk luasnya. Contoh berikutnya, jika suatu kerucut memiliki diameter 10 cm dan tinggi 12 cm, maka luas permukaan kerucutnya adalah, di sini tingginya ya, tinggi itu kan dari sini ke sini ya, 12 cm, terus diameternya 10. Berarti kita ketahui dulu tinggi 12 cm, terus diameternya 10 cm. Ini kan diameter, sedangkan kita kalau misalkan mencari luas permukaan kerucut itu menggunakan jari, berarti jari-jarinya setengah dari diameter berapa? 5 ya, 5 cm. Nah, luas permukaan kerucut itu L sama dengan V dikali R ditambah S. Nah, di sini kan belum diketahui tuh si garis pelukisnya, berarti si ininya ya belum diketahui. Gimana caranya mencari garis pelukis ini? Nah, misalkan kita ini tutup, dia akan membuat pola segitiga ya, segitiga ini.
Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras. Itu di kelas 8 ya, di semester 2. Itu bab awal. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras itu di sini kan kalau misalkan dia membentuk segitiga di sini garis siku. Tadi jari-jarinya di sini ke sini itu 5 ya. Ini kan diameter yang 10-nya. Kalau misalkan dicarinya ini garis pelukis itu kan sisi miring ya. Berarti rumusnya itu adalah ditambah kita di sini ya. S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat nih. Kalau ditanyakan garis pelukis. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal lagi ditanyakannya jari-jari tingginya udah diketahui, garis pelukisnya udah diketahui, jari-jarinya nggak diketahui. Kalau ditanyakannya ini garis lurus atau garis sisi tegak itu pasti dikurangi ya. Kalau misalkan ditanyakannya ini garis pelukis, ini kan miring, itu ditambah. Berarti S kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 5 kuadrat itu 25 ya. 5 kuadrat itu kan 5 kali 5, berarti S kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 itu 169. Karena kita akan mencari garis pelukisnya bukan S kuadrat, berarti S sama dengan akar ini plus minus akar dari 169. Jadi si kuadratnya kita pindah ruaskan jadi akar. Berarti S-nya sama dengan 13 cm plus minus ya. Karena nggak mungkin si S-nya itu minus, pasti plus. Berarti hasilnya itu adalah 13 cm. Berarti si garis pelukisnya 13 cm. Nah, baru kita masukkan ke rumus. V-nya di sini nggak diketahui ya, harus 22/7 atau 3,14. Berarti V-nya tetap V kali R, R-nya di sini 5. Terus R ditambah S, berarti 5 ditambah 13. 5 kali V berarti 5V. Terus 5 ditambah 13, 18. Sama dengan 18 dikali 5 itu 90. Berarti 90 V cm persegi. Berarti ini hasilnya ya, 90 V cm persegi. Jadi kalian harus mencari tahu dulu nanti kalau misalkan si garis pelukisnya nggak ada atau si jari-jarinya nggak ada ya. Dengan cara rumus Pythagoras. Nah, sekarang kita membahas volume kerucutnya ya. Nah, volume kerucut itu rumusnya volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T ya. 1/3-nya itu dapat dari nanti volume limas. Volume limas itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Karena kan emang mirip ya si limas itu sama si kerucut ya. Makanya di sini 1/3 dikali V R kuadrat dikali T. R-nya itu jari-jari, T-nya itu adalah tinggi. Nah, di sini ada contohnya. Ini volume limas ya. Awas jangan salah, nanti ketuker. Nah, di sini suatu kerucut mempunyai jari-jari 4 cm dan tinggi 12 cm. Berapa volume kerucut? Di sini diketahui jari-jarinya berarti R sama dengan 4 cm. Tingginya di sini 12 cm. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Berarti 1/3 dikali V-nya di sini nggak diketahui ya. Harus diganti 22/7 atau 3,14. Berarti tetap V. R-nya di sini 4, berarti 4 kuadrat dikali T. T-nya di sini 12. 1/3 dikali V, ini 4 kuadrat itu berarti 4 kali 4, 16 dikali 12. Nah, kita sederhanakan 12 dibagi 3 itu 4 ya. Berarti 1 dikali 16 berarti 16, 16 dikali 4. Itu hasilnya 64 V cm kubik ya, karena ditanyakannya volume.
1 kali 16, 16, 16 kali 4, 64. 64 V cm kubik. Nah, di sini contohnya agak sedikit rumit dan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Pak Budi hendak membuat tumpeng. Tumpeng tersebut berbentuk kerucut dengan diameter 36 cm dan tingginya 24 cm. Ketika tumpeng itu jadi, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapa volume dari tumpeng yang tersisa? Nah, di sini kita ketahui dulu ya diameternya. Berarti ke sini ya. Ini diameternya 36. Tingginya berarti di sini ya. Itu 24. Nah, Pak Budi memotongnya 8 cm. Misalkan segini ya. Nah, dipotong sama Pak Budi. Nah, nanti ditanyakan sisa dari si tumpeng yang sudah dipotong. Nah, yang pertama kita tulis dulu kata yang diketahui. Berarti di sini diameternya, diameter yang pertama ya, itu 36 cm. Berarti kalau misalkan jari-jarinya adalah 18 cm. Terus tingginya itu 24 cm ya, yang sebelum dipotong. Jadi kita harus mencari tahu dulu volume tumpeng yang sebelum dipotong. Rumus volume kerucut itu, tumpeng itu kan berbentuk kerucut ya, berarti volume sama dengan 1/3 V dikali R1 dikuadratkan dikali T. Kenapa di sini R1? Jadi kan R-nya itu kita ganti dengan R1 biar bisa membedakan nanti volume yang tumpeng yang belum dipotong sama sesudah dipotong. Makanya di sini dikasih R1 ya. Kalau misalkan biasa nanti R-nya nggak usah R1 aja, R aja gitu, R kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. 1/3 V. Di sini kan V-nya nggak diketahui ya, harus 22/7 atau 3,14 dikali R1-nya di sini 18 kuadrat dikali T-nya 24 sama dengan 1/3 dikali V. 18 kuadrat itu berarti 18 kali 18, 324 dikali 24. Kita sederhanakan, 24 dibagi 3 hasilnya 8. 1 kali 324 dikali 8 itu 2592 V cm kubik. Ya, ini hasil volume tumpeng yang belum dipotong. Nah, sekarang kan Pak Budi memotong tumpengnya ya sebanyak 8 cm. Ini ya. Berarti ini tumpeng yang kedua ceritanya, tapi yang kecil ya. Ini berarti berapa si tumpengnya yang dipotong, si volume tumpeng yang dipotong. Berarti kan tingginya 8 ya. Tadi kan 8 ya. 8. Nah, kita berarti mencari si jari-jarinya, kan udah diketahui nih. Volume yang kedua ya. Ini si tingginya 8 cm. Si jari-jarinya ini berapa dari sini ke sini? Nah, untuk mencarinya, untuk mencari jari-jari, kita misalkan ini ditutup ya. Jadi kan segitiga ya. Ini misalkan A. Ini yang setengahnya ini ya. Di sini. Ini misalkan B. Ini misalkan C. Ini D. Ini E. Nah, tadi ini jari-jari yang ini. Ini kan jari-jari ini. Di sini berarti 18. Terus tinggi dari sini ke sini itu adalah 24, ini 8. Berarti si R ini berapa ya? Si jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita pakai perbandingan. Di sini ya. BC, ini BC berarti berbanding dengan DE. DE sama dengan ini berarti AB
AB berbanding dengan BD. Berbanding dengan AD. AD ya. BC. BC-nya kan belum diketahui ya, berarti BC. DE-nya 18 sama dengan AB-nya 8. AD-nya 24. Kita perkalian silang. Berarti ini BC itu kan jari-jari ya, B ke C itu jari-jari, berarti 24 BC sama dengan 18 dikali 8. Berarti 24 BC sama dengan 18 kali 8 itu 144. Berarti BC-nya sama dengan 144 dibagi 24. Berarti BC-nya sama dengan 6 ya. Berarti BC-nya 6. Berarti di sini 6. Berarti jari-jarinya adalah 6 ya di sini ya. Berarti jari-jarinya 6. Nah, di sini kan udah ketahuan jari-jarinya 6. Baru kita masukkan ke volume tumpeng yang dipotong ya. Tumpeng dipotong. Terus itu volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R2 dikuadratkan ya. Di sini kan R1, di sini R2 dikali T. 1/3 dikali V, R-nya di sini 6 ya. Ini kan B ke C itu jari-jari ini ya. B ke C ini 6, berarti kali 6 dikuadratkan dikali T. T-nya di sini 8. Sama dengan 1/3 dikali V. 6 kuadrat itu berarti 36 ya. Dikali 8. 36 dibagi 3 itu hasilnya 12. Berarti 1 dikali 12. 12 kali 8 itu 96. Berarti 96 V cm kubik. Nah, ini yang dipotong. Ditanyakan kan sisa ya. Berapa volume dari tabung yang tersisa? Berarti volume yang sebelum dipotong, volume sisa ya, ini sisa tumpeng. Berarti volume 1 dikurangi volume 2. Ini kan yang sebelum dipotong ya. Berarti yang sebelum dipotong itu 2592 V dikurangi yang sudah dipotong itu 96 V. Jadi hasilnya itu 2496 pi cm kubik. Berarti ini sisa tumpeng yang sudah dipotong ya, 2496 pi cm kubik. Sekian video hari ini untuk pembahasan mengenai kerucut. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang bola ya, bangun ruang, sisi lengkung, bola. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.